Teman beriman, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Satu nusa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nomor 1, Ada Pak, 2, ada Pak. 3, Sakit. 4, Ada Pak, 5, ada Pak. 6, Ada Pak, 7, ada Pak. 8, Ada Pak, 9, ada Pak. 10, Ada Pak, 11, ada Pak. 12, 13, Ada Pak, 14, ada Pak. 15. Ada Pak. Di sini senang 1, 2, 3. Di sini tenang, sana tenang, mana-mana hatiku senang. Sekolah senang, di rumah senang, mana-mana hatiku senang. Cintaku Indonesia mulai dari SD yang tercinta. Cintaku Indonesia mulai dari SD yang tercinta. UPTK Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. silakan dulu. Terima kasih. Hai. Jadi sekarang sebelum kita memulai, Pak Guru bagi bahan bacaan untuk adik-adik baca ya. Yo. Untuk kesempatan ada dibaca 15 menit. Baca senang ya? Yo. Senang atau baca diam? Halo. Hai. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang memahami isi Pancasila, simbol-simbol Pancasila dan menerapkan sila-sila Pancasila. Halo. Hai. Coba satu orang baca kembali. Ya, silakan. Memahami isi Pancasila, simbol Pancasila dan menerapkan sila-sila Pancasila. Ya, tepuk tangan. Ada beberapa tujuan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, melalui pengamatan video dan media gambar, peserta didik mampu menyebutkan 5 sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami simbol-simbol Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis contoh sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila di rumah. Dan yang keempat, peserta didik mampu menerapkan sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila di rumah. Jadi itu ada 4 tujuan yang akan kita capai pada materi memahami isi Pancasila, simbol-simbol Pancasila, dan menerapkan sila-sila Pancasila. Sudah bisa mengerti? Sudah. Sekarang Bapak Guru akan menyampaikan ada beberapa tahapan yang akan kita lewati pada pembelajaran kita pada hari ini.
Itu ada 3 tahapan penting yang akan kita lewati. Yang pertama, adik-adik akan mendiskusikan LKPD yang Bapak Guru bagikan. Yang kedua, masing-masing siswa atau adik-adik akan menyelesaikan LKPD individu. Dan yang ketiga, evaluasi. Sekarang Bapak Guru akan bagikan adik-adik LKPD. Namun sebelum Bapak Guru bagi ini, Bapak Guru akan bagi adik-adik dalam kelompok. Jadi di sini kita ada 15 orang, ada 15 orang. Bapak Guru akan membagi adik-adik 3 kelompok. Berarti masing-masing kelompok ada berapa orang? 5. Kan 15 bagi 3 dapat 5 dong. Cara pembagian kelompoknya, adik-adik hitung. Jadi 1, 2, 3 stop. Kita lanjut dari kita ulang lagi dari awal 1, 2, 3 stop. Dan seterusnya sampai dengan semua siswa menyebutkan angka ya. Oke, sekarang kita mulai dari Eva. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adik-adik sudah ingat tuh angka-angka yang ada disebut? Sudah. Masing-masing ingat angka-angka yang sudah adik-adik sebutkan. Yang menyebut angka 1, statusnya sebagai kelompok 1 tempatnya di sebelah kanan Bapak Guru. Yang sebut angka 2, status sebagai kelompok 2 tempatnya di tengah. Dan yang sebut angka 3, statusnya sebagai kelompok 3 itu tempatnya di sebelah kiri Bapak Guru. Sudah bisa ya? Oke, sekarang kita ke kelompok. Silakan. Sekarang Bapak Guru kemudian untuk ada diskusi. Sambil Bapak Guru proses membuka videonya, adik-adik membaca LKPD yang Bapak Guru sudah bahas. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama. Bersyukur kepada Tuhan dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala Bangsa merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh kelas kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan
saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol silat kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silat kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan silat kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian melihat simbol silat Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol silat Pancasila. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah mempelajari simbol dan penerapan silat Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Halo. Hai. Sudah? Baru bertanya ada apa yang ada rasakan ketika ada menonton video yang ditayangkan ke depan? Nah, Siapa yang bisa jawab isi daripada video yang ada di depan? Bapak ya? gerakan silat Pancasila. Ya, jadi video di depan itu menceritakan tentang penerapan sila-sila Pancasila. Sebelum ada kemarin diskusi kelompok, di depan Bapak Guru ada siapkan media penerapan sila-sila Pancasila. Jadi di sini ada 5 sila dan simbol dari masing-masing sila. Coba sekarang Bapak tanya, sila pertama bunyinya bagaimana? Esa. Simbolnya adalah Bintang. pertama, kedua nama simbolnya adalah bintang. Sila kedua bunyinya simbolnya adalah Rantai emas. sila ketiga namanya. Persatuan Indonesia. Sila ketiga namanya. Komunis. Bunyi dari sila ketiga adalah. Persatuan Indonesia. Sila keempat bunyinya adalah. Kegiatan yang dipimpin oleh kebiasaan dan Lambangnya adalah. Dan sila kelima bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan lambangnya adalah Di sini Bapak Guru juga sudah siapkan ada kotak penerapan sila-sila Pancasila. Di sini ada gambar kepiting yang menunjukkan kegiatan sehari-hari yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Nanti sebentar Bapak Guru akan memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok, yaitu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk ke depan mengambil video yang ada di dalam kotak penerapan sila-sila Pancasila yang berhubungan dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Jadi perwakilan dari masing-masing kelompok satu orang untuk ke depan mengambil gambar yang menunjukkan sila pertama dan mengisi di kotak sila pertama gambar yang menunjukkan penerapan sila kedua dan mengisi di kotak sila kedua. Selanjutnya sampai dengan kotak sila kelima. Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke. Sekarang Bapak Guru berikan kesempatan kepada kelompok itu. Mau kelompok berapa dulu? Kelompok mana yang kedua? Satu. Kelompok satu kita berikan kesempatan kepada kelompok satu orang ke depan untuk mengambil gambar-gambar yang ada di kotak penerapan sila-sila Pancasila dan mengisinya di dalam kotak sila-sila. Silakan. Ya.
Kelompok lain sedang memperhatikan perwakilan dari kelompok satu. Bagaimana? Sila pertama, kita lihat di sila pertama. Benar ke tidak? Benar. Kedua? Benar. Ketiga? Benar. Empat? Benar. Lima? Benar. Kita beri tepuk tangan kelompok satu. Sekarang kelompok berapa lagi? Kelompok berapa? Dua atau tiga dulu? Dua. Kelompok tiga berarti silakan. Kelompok tiga perlakuan dari kelompok tiga untuk ke depan. Halo. Hai. Ya, silakan kelompok lain untuk memperhatikan bagaimana menurut kelompok 1 dan 2 perwakilan dari kelompok 3 apakah sudah benar semua atau ada yang masih keliru? Ada. Ya, jadi kira berapa itu? Dua. Ke dua. Jadi keliru ya? Mari kita berikan tepuk tangan untuk dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Silakan kelompok 1 dan 3 untuk memperhatikan hasil dari kelompok 2. Bagaimana? Ada yang masih keliru, menurut dia ada yang masih keliru ya? Bagaimana yang setuju tidak? Setuju, yaitu di sila berapa? 4. Nah, jadi ini seharusnya dia masuk di sila ke 3. Mari kita berkaitan untuk kelompok. Sekarang silakan adik-adik untuk mendiskusikan berkaitan yang boleh tidak terpahami. Silakan. Jadi di LKPD itu Bapak Guru sudah siapkan dengan kertas kosong tangan. Nanti adik-adik menggunting. Nah, seperti yang Bapak Guru sudah siapkan ya. Silakan. Jadi. Halo. Hai. Hai. Halo. Terus Wan, Ya. Bapak Guru berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan dari dahulu. Silakan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kita.
kelompok 3, kelompok 2. Silakan perhatikan baik-baik ya. Kita sudah lihat bersama hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang Bapak Guru berikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan tanggapan atau masukan terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 1. Bagaimana? Benar semua. Baik, kita beri pertanyaan untuk kelompok. Silakan dulu. Sekarang kita beralih ke kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil. Ya, silakan. Dengan baik. Saya masih rekam ukuran yang saya gambar itu ini ya. Lanjut. Silakan perhatikan. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Benar semua. Jadi, benar semua juga ya? Ya. Kita beri tangan untuk kelompok. Silakan sekarang kesempatan terakhir kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Perwakilan dari kelompok 3 untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Inilah hasil diskusi kami. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Sudah? Sudah. Bagaimana kelompok 1 ada pertanyaan atau masukan terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 3? Benar semua. Jadi setelah memperhatikan hasil dari kelompok 3 juga benar semua ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Halo. Jadi sampai di sini saja diskusi kita. Sekarang Bapak Guru minta adik-adik untuk kembali ke tempat semula. Kita menyelesaikan terkait individu. Sekarang kita kumpul ya. Ya, ya. Aku kumpulkan hasil. Selanjutnya kita melaksanakan evaluasi. Evaluasi ini untuk mau menilai tingkat kemampuan adik-adik dalam menyerap materi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Jadi evaluasinya 10 nomor, soalnya dalam pinangan ya. Kita kumpul berdasarkan nomor urut. Nomor urut absen. Halo. Hai. Setelah kita evaluasi, selanjutnya Bapak Guru akan membagikan gambaran refleksi. Gambaran refleksi ini isinya adik-adik merefleksi kegiatan belajar mengajar yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Hal apa saja menurut Anda menarik atau tidak menarik, nanti adik tuangkan di dalam lembar refleksi ya. Jadi di situ ada 5 pertanyaan terkait dengan refleksi ini. Pertama, apakah saya sudah memahami cukup baik tentang materi atau aktivitas pembelajaran ini? Yang kedua, apakah media yang digunakan program pembelajaran sudah
memotivasi belajar saya. Yang ketiga, apakah penyajian materi dari guru sudah menyenangkan? Yang keempat, apakah ada tantangan yang Anda hadapi saat mempelajari materi ini? Dan yang terakhir atau kelima, apakah dalam mengerjakan evaluasi Anda mengalami kesulitan? Jadi itu ada 5 pertanyaan refleksi yang perlu adik jawab pada kesempatan ini. Silakan. Kalau sudah kita bangun bisa kumpul sudah tahu? Yo. Jadi materi kita pelajari ini itu ada memahami Pancasila, simbol-simbol Pancasila dan menerapkan sila-sila Pancasila. Jadi tadi kita sudah banyak belajar tentang kegiatan-kegiatan yang menunjukkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pada LKPD individu tadi, tergolong kita ada untuk menyelesaikan atau menentukan atau membuat meeting kegiatan-kegiatan dan menunjukkan sila Pancasila di lingkungan rumah. Jadi itu ada beberapa hal yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Sekarang kita akan mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita. Yang pertama dengan menyanyikan sebuah lagu saja. Jangan Oke, sekarang kita akhiri kegiatan belajar kita dengan doa. Karena kita semua menyiapkan waktu berdoa mulai. Doa selesai.